sah sebenarnya daripada Dajjal. Yang sebenarnya tidak terlihat, tapi lebih kepada yang dilebay-lebayin, dilebih-lebihkan. Dibilang dengan, halo sifat lo kayak Dajjal. Nah itu maknanya, karena Dajjal ini suka melebih-lebihkan gitu, mengada-ngada gitu ya. Ini anak ambil dari hadis-hadis sahih, tapi sayangnya banyak orang yang tidak tahu informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Yang terkenal hanya Ya'juj dan Ma'juj dan Dzulqarnain. Tapi bagaimana mereka, seperti apa malah mereka keluar, siapa yang mengalahkan mereka, banyak sekali yang tidak tahu informasi sedetail ini. Di kajian hari ini teman-teman juga 95% tempat yang dia kunjungi itu benar adalah penghalang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan penjaga hati, penuntun langkah, pemberi kekuatan, memberi ujian, memberi arah, sekaligus memberi makna dalam setiap perjalanan hidup. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sabar menghadapi ujian, paling mantap hatinya, paling teratur langkahnya, dan paling luas makna hidupnya. Hadirin sekalian, hari ini kita akan membahas sesuatu yang hanya dipahami oleh pikiran, tapi dirasakan oleh hati. Bagaimana menguatkan hati, menata langkah, menghadapi ujian hidup dengan bijak, dan menemukan makna sejati di tengah perjalanan penuh ketidakpastian. Tema ini sangat penting, sebab hampir semua manusia merasakan 3 hal. 1. Lelah dalam hati. 2. Kebingungan dalam menuntun langkah. Kehampaan dalam mencari makna hidup. Kita akan membahas ini dengan perlahan, mendalam, dan menyentuh sisi paling dalam dari kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Banyu Biru Restu Bumi, hari 9B, absen 8, dan di sini ingin menyampaikan tugas TIK yang berjudul Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kemunculan Ya'juj Ma'juj serta bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut saling berkaitan. 1. Zaman fitnah dan ujian berat, kerusakan moral dan sosial. Jauh sebelum Ya'juj dan Ma'juj muncul, tanda-tanda kemerosotan moral akan semakin nyata. Perzinahan akan dianggap biasa. Minuman keras dikonsumsi secara terbuka, dan riba merajalela dalam transaksi ekonomi. Kepercayaan akan hilang, dan orang-orang akan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kebenaran dan keadilan. Perpecahan umat Islam akan terpecah belah menjadi banyak golongan, saling berselisih dan bermusuhan. Persatuan dan kesatuan akan sulit dicapai, dan kekuatan umat Islam melemah. Pemimpin yang zalim dan tidak adil akan berkuasa. Mereka akan menindas rakyat yang rakyatnya korupsi merajalela, dan hukum tidak ditegakkan dengan benar. 2. Munculnya Dajjal. Kekuatan dan tipu daya Dajjal akan muncul sebagai sosok yang sangat menakjubkan dan penuh tipu daya. Ia akan memiliki kemampuan luar biasa, seperti menghidupkan orang mati dengan izin Allah sebagai ujian, menurunkan hujan, dan membuat tanaman tumbuh subur. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan mengajak manusia untuk menyembahnya. Pengikut Dajjal, banyak orang yang akan terperdaya oleh Dajjal, terutama mereka yang lemah iman dan mudah terpengaruh oleh duniawi. Dajjal akan memiliki pengikut yang setia dan kuat, yang akan membantu menyebarkan fitnah di seluruh dunia.
kerusakan yang ditimbulkan Dajjal. Dajjal akan membuat kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Ia akan menghancurkan kota-kota, membunuh orang yang beriman, dan menyebarkan ketakutan di mana-mana. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kedatangan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk mengakhiri fitnah Dajjal. Nabi Isa akan turun di Damaskus, Suriah, dan memimpin pasukan kaum muslimin untuk melawan Dajjal. Pembunuhan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sekarang Lut Israel. Dengan kematian Dajjal, fitnahnya akan berakhir dan kaum muslimin akan meraih kemenangan. Keemasan. Setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia dengan adil dan bijaksana. Keadilan akan ditegakkan, keimanan akan terjamin, dan keberkahan melimpah. Umat Islam akan bersatu dan hidup dalam kedamaian. 4. Kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Kematian Nabi Isa. Setelah beberapa waktu memimpin, Nabi Isa alaihissalam akan wafat dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kembalinya kemerosotan. Setelah Nabi Isa wafat, perlahan-lahan manusia kembali melupakan ajaran agama. Kemaksiatan dan kekacauan mulai muncul kembali, meskipun tidak separah sebelumnya. 5. Persiapan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dinding Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang terkurung di balik dinding yang dibangun oleh Zulkarnain pada zaman dahulu. Dinding ini akan tetap kokoh hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda akhir zaman. Ketika tanda-tanda akhir zaman semakin banyak bermunculan dan manusia semakin jauh dari agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan untuk dibukanya dinding dan mengurung Zulkarnain dan Ma'juj. 6. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah dan kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang sangat banyak jumlahnya dan memiliki kekuatan yang besar. Mereka akan keluar dari balik dinding dengan bergelombang seperti air bah telaga melanda. Kerusakan yang ditimbulkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan membuat kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Mereka akan menghancurkan kota-kota, membunuh manusia, dan meminum air danau Tiberia sehingga kering. Tidak ada yang mampu menghentikan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Isa dan kaum muslimin. Dalam kondisi yang sangat sulit, Nabi Isa alaihissalam jika masih hidup dan kaum muslimin akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Azab Allah akan mengirim azab kepada Ya'juj dan Ma'juj berupa ulat yang menyerang leher mereka. Dalam waktu singkat seluruh Ya'juj dan Ma'juj akan mati dan bumi akan dipenuhi dengan bangkai mereka. Kisah ini adalah bagian kekayaan umat Islam. Kisah ini adalah bagian keyakinan umat Islam tentang akhir zaman. Pentingnya untuk dipahami bahwa detail-detail bisa berbeda-beda dalam berbagai riwayat. Namun intinya adalah sebagai pengingat bagi kita untuk selalu mengingatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. Baik, mari kita telaah lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa setelah kemunculan dan kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, serta bagaimana kejadian-kejadian ini mengarah pada hari kiamat. 1. Pembersihan bumi dan masa kemakmuran. Setelah Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan mengirimkan ulat yang menyerang leher mereka, bumi akan dipenuhi dengan bangkai yang menimbulkan bau busuk dan penyakit. Allah kemudian mengirimkan burung-burung besar dengan leher panjang untuk membawa bangkai-bangkai tersebut dan membuangnya ke laut atau tempat-tempat terpencil lainnya.
Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang sangat deras untuk membersihkan bumi dari segala kotoran dan sisa-sisa bangkai. Kembalinya kesuburan setelah pembersihan, bumi akan menjadi sangat subur, tanaman yang tumbuh dengan cepat dan menghasilkan buah yang melimpah. Hewan ternak akan berkembang biak dengan pesat dan susu yang dihasilkan sangat banyak sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kami. Keamanan dan kedamaian. Pada masa ini, keamanan dan kedamaian akan melimpah. Tidak ada lagi peperangan atau konflik. Orang-orang akan hidup dalam harmoni dan saling membantu, bahkan binatang buas pun tidak akan mengganggu manusia. 2. Api dari Yaman. Api ini akan muncul dari Aden, Yaman. Api ini sangat besar dan terang, sehingga dapat dilihat dari jarak yang sangat jauh. Api ini mengiring manusia dari seluruh penjuru dunia menuju Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Api ini akan terus bergerak dan memaksa manusia untuk mengikutinya. Hikmah di balik api. Api ini adalah ujian bagi manusia. Orang-orang yang beriman akan mengikuti api ini karena mereka tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Sementara orang kafir akan mencoba untuk melarikan diri, namun mereka tidak akan bisa menghindar dari api tersebut. 3. Matahari terbit dari barat. Kejadian yang mengemparkan matahari. Matahari terbit dari barat adalah peristiwa yang sangat aneh dan mengemparkan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kiamat sudah sangat dekat. Pintu taubat tertutup. Ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat akan ditutup. Artinya orang-orang kafir tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk beriman, dan orang-orang yang beriman tidak akan lagi bisa meningkatkan amal ibadah mereka. Hikmah di balik kejadian. Kejadian ini adalah peringatan terakhir bagi manusia untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah sebelum terlambat. 4. Munculnya Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah binatang melata yang akan keluar dari bumi. Bentuknya sangat aneh dan menakutkan. Dabat al-Ard memiliki kemampuan untuk berbicara kepada manusia. Ia akan memberi tanda pada orang-orang beriman dengan mencap mereka di dahi dengan tulisan mukmin, orang beriman, dan memberi tanda pada orang-orang kafir dengan mencap mereka di hidung dengan tulisan kafir, orang kafir. Hikmah di balik kemunculan. Kemunculan Dabat al-Ard adalah untuk membedakan dengan jelas antara orang-orang yang beriman dan orang yang kafir. Setelah kemunculan Dabat al-Ard, tidak ada lagi keraguan tentang siapa yang beriman dan siapa yang kafir. 5. Angin lembut. Angin yang memastikan sebelum kiamat terjadi, Allah akan mengirimkan angin lembut yang bertiup dari arah Yaman. Angin ini sangat lembut dan menyegarkan, namun akan mematikan bagi orang-orang yang beriman. Tujuan angin. Angin ini dikirim untuk menyambut nyawa orang-orang yang beriman agar mereka tidak menyaksikan kengerian kiamat. Kondisi bumi setelah angin. Setelah angin ini bertiup, hanya orang-orang kafir dan orang-orang yang buruk akhlaknya akan tersisa di bumi. Mereka akan hidup dalam kekacauan dan kemaksiatan. 6. Tiupan sangkakala. Setelah semua tanda-tanda besar muncul, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama akan membuat seluruh makhluk hidup mati. Kebangkitan. Setelah beberapa waktu, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Tiupan ini akan membangkitkan seluruh makhluk hidup kembali dari kubur. Hari penghisapan. Setelah kebangkitan, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab atas segala perbuatan mereka selama hidup di dunia. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan masuk surga, sedangkan orang-orang kafir dan berbuat dosa akan masuk neraka.
Peristiwa-peristiwa ini adalah bagian dari keyakinan umat Islam tentang akhir zaman. Penting untuk dipahami bahwa detail-detailnya bisa berbeda-beda dalam berbagai riwayat. Namun intinya adalah sebagai pengingat bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan sebaik-baiknya. Baik, mari kita bahas lebih lanjut tentang Ya'juj dan Ma'juj, meliputi asal-usul, ciri-ciri, bagaimana mereka dikurung, kemunculan mereka di akhir zaman, serta kehancuran mereka. Yang pertama adalah asal-usul dan silsilah. Keturunan Yafis bin Nuh. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Yafis bin Nuh, salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam. Yafis sendiri diyakini sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa Turki dan Asia Tengah. Perbedaan pendapat. Meskipun mayoritas ulama berpendapat demikian, ada sebagian kecil yang memiliki pendapat berbeda tentang asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Namun, pendapat ini tidak sekuat pendapat yang pertama. Yang kedua adalah ciri-ciri fisik dan sifat. Ciri fisik yang berbeda. Dalam beberapa riwayat, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan memiliki ciri fisik yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka memiliki wajah yang lebar, mata yang sipit, rambut yang berwarna putih di bagian atas kepala, dan postur tubuh yang pendek. Sifat yang merusak. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka suka berperang, merampok, membunuh, dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak memiliki peradaban dan tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa yang tidak jelas. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum yang tidak fasih berbicara. Mereka sulit dipahami oleh manusia lain. Pengurungan oleh Dzulkarnain. Kisah Dzulkarnain. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang seorang raja yang saleh bernama Dzulkarnain. Ia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan permohonan bantuan. Ketika Dzulkarnain sampai di suatu tempat di antara dua gunung, ia bertemu dengan suatu kaum yang meminta bantuan untuk melindungi mereka dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Membangun dinding. Dzulkarnain menerima permohonan tersebut dan membangun sebuah dinding yang sangat kuat untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Dinding tersebut terbuat dari potongan-potongan besi dan tembaga yang dipanaskan hingga meleleh. Janji Allah. Dzulkarnain mengatakan bahwa dinding tersebut akan tetap kokoh hingga datangnya waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu itu tiba, dinding tersebut akan hancur dan Ya'juj Ma'juj akan keluar. Yang keempat adalah kemunculan di akhir zaman. Tanda kiamat. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat. Setelah Dajjal dan Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Kerusakan yang meluas. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan membuat kerusakan yang sangat luas di muka bumi. Mereka akan menghancurkan kota-kota, membunuh manusia, dan meminum air danau Tiberias hingga kering. Tidak ada yang mampu menghentikan. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan, Nabi Isa dan kaum muslimin yang bersamanya harus mengungsi ke gunung untuk menyelamatkan diri. Yang kelima adalah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Doa Nabi Isa alaihi salam. Dalam kondisi yang sangat sulit,
Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Azab dari Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka yang mengirimkan sejenis ulat yang menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj. Dalam waktu singkat, seluruh Ya'juj dan Ma'juj akan mati. Pembersihan bumi. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, bumi akan dipenuhi dengan bangkai mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengirimkan burung-burung untuk mengangkut mayat-mayat tersebut dan mengirimkan hujan untuk membersihkan bumi dari segala kotoran dan bau busuk. Hikmah dari kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj mengandung banyak hikmah dan pelajaran bagi umat Islam, di antaranya yang pertama adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu mengurung Ya'juj dan Ma'juj di balik dinding yang sangat kuat, dan dia pula akan menghancurkan mereka pada waktu yang telah ditentukan. Tanda-tanda kiamat. Kisah ini mengingatkan kita tentang dekatnya hari kiamat. Kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kita harus selalu bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala cobaan tersebut. Sekian penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Maestro. Absen saya 6 kelas 9B. Alamat saya Melanglerat Melaten Utara Klaten. Mari kita bahas lebih mendalam tentang Ya'juj dan Ma'juj, meliputi asal usul ciri-ciri bagaimana mereka didukung kemunculan mereka di akhir zaman serta kehancuran mereka. 1. Asal usul dan silsilah. Keturunan Yasif bin Nuh. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Yasif bin Nuh salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam. Yafid sendiri diyakini sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa Turki dan Asia Tengah. Perbedaan pendapat. Meskipun mayoritas ulama berpendapat demikian, ada sebagian kecil yang memiliki pendapat berbeda tentang asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Namun pendapat ini tidak sekuat pendapat yang pertama. 2. Ciri-ciri fisik dan sifat. Ciri fisik yang berbeda. Dalam berbeda riwayat, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan memiliki ciri fisik yang berbeda manusia pada umumnya. Mereka memiliki wajah yang lebar, mata yang sipit, rambut yang berwarna putih di bagian atas kepala, dan postur tubuh yang pendek. Sifat yang merusak. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka suka berperang, merampok, membunuh, dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak memiliki peradaban dan tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa yang tidak jelas. Ya'juj dan Ma'juj juga digambarkan sebagai kaum yang tidak fasih berbicara, bahasa mereka sulit dipahami oleh manusia lain. 3. Pengurungan oleh Zulkarnain. Kisah Zulkarnain dalam Al-Quran dikisahkan tentang seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain.
Ia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan permohonan bantuan. Ketika Zulkarnain sampai di suatu tempat di antara dua gunung, ia bertemu dengan suatu kaum yang meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Pembangunan dinding-dinding Zulkarnain menerima permohonan tersebut, membangun sebuah dinding yang sangat kuat untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Dinding tersebut terbuat dari potongan-potongan besi dan tembaga yang dipanaskan hingga meleleh. Janji Allah, Zulkarnain mengatakan bahwa dinding tersebut akan tetap kokoh hingga datangnya waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ketika waktu itu tiba, dinding tersebut akan hancur dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. 4. Kemunculan di akhir zaman. Tanda kiamat kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat. Setelah Dajjal dan Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Kerusakan yang meluas. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan membuat kerusakan yang sangat luas di muka bumi. Mereka akan menghancurkan kota-kota, membunuh manusia, dan meminum air danau Tiberas hingga kering. Tidak ada yang mampu menghentikan. Pada saat itu tidak ada seseorang pun yang mampu menghentikan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin yang bersamanya harus mengungsi ke gunung untuk menyelamatkan diri. 5. Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Doa Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi yang sangat sulit. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin akan berdoa pada Allah SWT untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Azab dari Allah SWT akan mengabulkan doa mereka dan mengirimkan sejenis ulat yang menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj. Dalam waktu singkat, seluruh Ya'juj dan Ma'juj akan mati. Pembersihan bumi. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, bumi akan dipenuhi dengan bangkai-bangkai mereka. Allah SWT kemudian akan mengirimkan burung-burung untuk mengangkut mayat-mayat tersebut dan mengirim hujan untuk membersihkan bumi dari segala kotoran dan bau busuk. Hikmah dari kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj mengandung banyak hikmah dan pelajaran bagi umat Islam, diantaranya 1. Kekuasaan Allah SWT. Kisah ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan Allah SWT. Dia mampu mengurung Ya'juj dan Ma'juj di balik dinding yang sangat kuat, dan dia pula yang akan menghancurkan mereka pada waktu yang telah ditentukan. 2. Tanda-tanda kiamat. Kisah ini mengingatkan kita tentang dekatnya hari kiamat. Kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut dan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. 3. Ujian dan cobaan. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kita harus selalu bersabar dan tawakal kepada Allah SWT dalam menghadapi segala cobaan tersebut. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Ya'juj dan Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok, akan menyampaikan pembelajaran yang lebih rinci dari kisah Ya'juj dan Ma'juj. Tidak usah berlama-lama, berikut adalah 15 gambaran umum mengenai bentuk, sifat, karakteristik Ya'juj Ma'juj yang diambil dari tafsiran Al-Quran dan hadis, beserta penjelasannya. Yang pertama adalah jumlah yang sangat besar. Populasi mereka sangat banyak, melebihi seluruh umat manusia lainnya. Disebutkan mereka akan menenggelamkan bumi karena banyaknya jumlah mereka. Yang kedua, bermuka lebar dan bulat. Beberapa riwayat menggambarkan wajah yang berbentuk lebar dan bulat, seperti perisai atau palu yang rata, menandakan struktur wajah yang khas. Yang ketiga,
bermata sipit atau kecil, dikenal memiliki mata yang kecil atau sipit yang mungkin merujuk pada ras tertentu. Yang keempat, berhidung pendek atau pesek. Ciri wajah mereka juga sering dikaitkan dengan hidung yang pendek dan rata-rata pesek. Yang kelima adalah warna kulit cenderung merah atau kuning. Gambaran warna kulit yang bervariasi antara kuning seperti kulit Asia Timur atau kemerah-merahan. Yang keenam, agresif dan penuh kekuatan secara fisik dan mental. Mereka sangat agresif. Ketika keluar, mereka bergerak cepat dan sangat beringas, turun dari setiap daratan tinggi, min kulli hadabin yansilun. Yang ketujuh, sifat merusak atau fasad, ciri paling fundamental. Mereka tidak memiliki moralitas, suka membunuh, merampok, dan menghancurkan semua yang dilewati, termasuk tanaman dan air. Yang kedelapan, rakus dan tamak. Digambarkan betapa rakusnya mereka akan meminum habis air dari danau dan sungai, bahkan sampai ke laut mati. Mereka saking banyaknya dan tamaknya mereka. Sembilan, berbicara cepat dan bahasa yang sulit dipahami. Sebagian tafsir menyebutkan mereka berbicara dengan cepat dan bahasa mereka yang sangat sulit dimengerti oleh manusia lain, menunjukkan mereka adalah ras yang terisolasi. 10. Tidak peka terhadap siksaan atau penderitaan. Karena sifat agresifnya, mereka digambarkan sebagai makhluk yang kurang memiliki empatik dan tidak peduli terhadap penderitaan yang mereka timbulkan. 11. Berpasangan dan berkembang biak cepat. Mereka adalah manusia biasa yang berpasangan. Kecepatan reproduksi mereka luar biasa tinggi, yang menjelaskan mengapa populasi mereka menjadi sangat besar dalam waktu lama di balik dinding. 12. Hidup terkurung di balik dinding tembaga. Saat ini, mereka terkurung di antara dua gunung yang dibentangi oleh Zulkarnain dengan tembok kokoh dan dari besi yang dicampur leburan tembaga. 13. Menggunakan peralatan kuno. Setelah kemunculan, hadis menyebutkan mereka akan menggunakan busur, panah, dan perisai, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki peradaban modern seperti manusia yang ada saat ini. 14. Mereka bukan muslim. Ketika keluar, mereka akan memerangi orang-orang yang beriman, menunjukkan mereka adalah kaum yang ingkar atau telah melupakan ajaran tauhid. 15. Binasa serentak dalam satu malam. Kehancuran pertempuran dengan manusia, melainkan dengan cara dari Allah melalui ulat-ulat yang menyerang leher mereka, dan mereka mati secara massal dalam waktu singkat. Apakah Anda ingin saya memberikan detail lebih lanjut mengenai kisah Zulkarnain membangun benteng tersebut?